Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nurul Khotimah, semester 6 PAID, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 4 dan nomor 5, yaitu tentang kasus awal dan kasus rod. Baik, di sini kita akan membahas kasus awal pada nomor 4. Nah, langsung saja diketahui harta waris 500 juta, ahli waris yaitu suami, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, dan bapak. Langsung saja kita membuat tabel kayak gini untuk mengetahui sahmunnya masing-masing itu berapa saja. Kita dimulai dari Zauj. Zauj itu mendapatkan 1/4 karena ada furu. Bintun mendapatkan 1/2 karena hanya dia sendiri, tidak ada saudaranya lagi. Bintun ibnin yaitu 1/6 dan abun 1/6 plus sisa karena keturunannya beliau ini perempuan semua. Nah, lalu kita mencari KPK yang dapat membagi 1/4, 1/2, 1/6, 1/6 plus sisa. Itu angka terdekat, yaitu angka 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Jadi ini sahmunnya Zauj, 3. 12 bagi 2 kali 1 yaitu 6. 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. 12 bagi 6, 2 dikali 1, 2. Nah, ini sahmunnya masing-masing ya. Lalu kita jumlah sahmunnya itu, jumlah semuanya 3 tambah 6 tambah 2 tambah 2 sama dengan 13. Nah, di sini kasus awal ini KPK-nya lebih kecil daripada majmu sihamnya. Nah, majmu sihamnya 13. Nah, lalu asal masalahnya itu dari 12 menjadi 13. Jadi KPK-nya 13. Kita langsung masuk ke penyelesaian. Nah, kita masukkan rumus harta tirkah dibagi KPK dikali sahmun masing-masing. Yaitu harta tirkahnya 500 juta ya. Di sini 500 juta. Masukkan dibagi KPK. KPK-nya itu tadi dari 12, asal masalahnya menjadi 13. Nah, di sini 13 dikali 3. 3 itu dari mana? 3 itu dari sahmunnya Zauz nih, sahmunnya Zauz yang ini. Baik, 500 juta dibagi 13 dikali 3. Hasilnya 115.384.614. Nah, sekarang kita mencari hasilnya bintun. Bagiannya bintun itu dapat berapa? Sama saja rumusnya sama dengan 500 juta dibagi 13 kali 6. 6-nya itu sahmunnya bintun. Di sini ya, sahmunnya bintun 6. Jadi 500 juta dibagi 13 kali 6 sama dengan 230.769.228. Lalu sekarang kita mencari bagiannya bintun ibnin. 500 juta dibagi 13 dikali 2. 2 itu sahmunnya bintun. Nih. Nah, jadi hasilnya 76.923.076. Nah, sekarang kita mencari bagiannya abun. 500 juta dikali 13 dikali 2, 2 itu sahmunnya abun di sini. Sama dengan 76.923.076. Nah, jadi jumlah keseluruhan ini adalah 499.999.994 dan dibulatkan menjadi 500 juta. Ya, jadi di sini tidak ada sisa. Baik, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang kasus rod pada nomor 5. Nah, langsung saja diketahui harta warisnya itu 240 juta. Ahli warisnya itu terdapat istri, ibu, dan anak perempuan. Nah, Zaujah. Kita langsung membuat tabel seperti ini untuk mengetahui sahmunnya Zaujah, umun, dan bintun. Nah, Zaujah ini mendapatkan 1/6 karena ada furu.
Umun mendapatkan 1/6 karena ada furu, bintun 1/2 karena hanya dia seorang. Keturunannya hanya bintun ini. Lalu kita mencari KPK-nya untuk dapat membagi 1/8, 1/6, dan 1/2. Itu pada angka 24. Karena 24 ini dapat membagi 1/8, 1/6, dan 1/2. Nah, 24 dibagi 8 yaitu 3. 3 kali 1, 3. Nah, ini sahmun zaujah 3. 24 bagi 6, 4. 4 kali 1, 4. 24 bagi 2, 12. 12 kali 1, 12. Nah, ini jadi sahmunnya bintun. Nah, jadi masing-masing sahmunnya ini dijumlah. Hasilnya akan menjadi majmu siham, yaitu 19. Nah, karena di sini kasus rod itu KPK lebih besar daripada majmu siham. Nah, KPK-nya 24, majmu sihamnya itu 19. Kita langsung masuk ke penyelesaian di sini. Kita langsung masukkan harta tirkah dibagi KPK dikali sahmun masing-masing. Nah, harta tirkahnya itu 240 juta di sini. 240 juta dibagi KPK, KPK-nya 24 kali 3. 3 itu dari mana? 3 itu dari sahmunnya jauzah. Karena di sini kita akan mengetahui atau mencari bagiannya jauzah. 240 juta dibagi 24 kali 3 sama dengan 30 juta. Nah, ini bagian zaujah. Lalu kita di sini akan mencari bagiannya umun. Sama saja, yaitu rumusnya seperti ini. Harta tirkahnya itu 240 juta dibagi 24 dikali 4. 4 itu dari mana? 4 itu yaitu sahmunnya umun 4 di sini sama dengan 40 juta. Nah, sekarang kita mencari bagiannya bintun. 240 juta di 24 dikali 12 sama dengan 120 juta. Ya, ini bagian bintun. Nah, kita sekarang menjumlah masing-masing bagiannya itu 30 juta, 40 juta, dan 120 juta. Ini sudah mencapai 240 juta belum? Nah, di sini kita jumlah hasilnya 190 juta. Nah, berarti ada sisa. Nah, sisanya itu yaitu sebesar 50 juta rupiah. Nah, sisanya ini harus dikenain. Nah, di sini sisanya itu harus dibagi kepada umun dan bintun ya. Jauzah tidak dapat. Nah, kita langsung masukkan saja sahmunnya umun dan sahmunnya bintun. Nah, sahmunnya umun itu 4, sahmunnya bintun itu 12. Sama dengan 4 tambah 12, 16. Nah, ini jadi asal masalahnya. Nah, lalu kita masukkan harta yang tersisa tersebut yang tadi itu 50 juta dibagi 16 sama dengan 3.125.000. Nah, 3.125.000 ini dikali 4 ini sahmunnya umun ya. Di sini kita akan membahas mencari bagiannya umun dari harta sisa ini. 3.125.000 dikali 4 sama dengan 12.500.000. Ini bagian umun. Sekarang kita mencari bagiannya bintun. 3.125.000 kali 12 sama dengan 37.500.000. Jadi dijumlahkan apakah masih ada sisa atau sudah habis. Nah, benar di sini sudah habis ya. Hasilnya 50 juta rupiah karena tidak ada sisa lagi. Nah, jadi harta jauzah itu 30 juta. Hartanya umun 40 juta ditambah dari harta sisa tadi 12.500.000. Itu sama dengan 52.500.000. Hartanya bintun 120 juta ditambah 37.500.000. Nah, hasilnya itu 157.500.000. Nah, totalnya itu jadi 240 juta. Nah, di sini not harta keseluruhan jauzah itu
30 juta tambah 240 juta ya. Jadi harta totalnya Jauza itu 270 juta rupiah. Karena 240 juta ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari harta Gonogini. Alhamdulillah, pemaparan dari kasus Aul dan kasus Ron sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.